Bismillahirrahmanirrahim. Man abadahu ta'ala li syai'in yarjuhu minhu wa huwa as-sawabu aw liyadfa'a bi ta'atihi urudal uqubati ay husulaha lahu fid daril akhirah. Wa qawluhu anhu muta'alliqun biyadfa'u fama qama bihaqqi awsafihi bal huwa qaimun bihadzi nafsihi min jalbis thawabi au tab'il iqabi. Barang siapa yang menyembah Allah karena berharap sesuatu, contohnya balasan surga, atau supaya Allah menjauhkan orang tersebut dari siksanya di akhirat, yakni neraka, maka orang itu belum memenuhi hak sifat-sifat Allah yang sempurna. Akan tetapi orang yang beribadah kalau hanya ingin balasan surga dan dijauhkan dari api neraka, itu masih untuk kepentingan dirinya sendiri. Seperti orang sholat supaya dimasukkan ke dalam surganya Allah, atau supaya dijauhkan dari siksa api nerakanya Allah. Artinya apa? Hendaknya kita kalau beribadah kepada Allah itu benar-benar lillah, benar-benar karena Allah, semata-mata karena Allah, tidak ada kepentingan pribadi kita, sebagaimana yang kita panjatkan di saat membaca doa iftitah. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, karena Allah Tuhan semesta alam. Jadi kita kalau beribadah itu hendaknya benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah, tidak ada kepentingan selain karena Allah. Bukan berarti kita nggak boleh berharap dimasukkan ke dalam surganya Allah atau dijauhkan dari nerakanya Allah. Boleh, itu doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga, wa ma qarraba ilaiha, dan amalan-amalan yang mendekatkan kami ke dalam surga, min qaulin, baik itu ucapan, wa amalin, dan perbuatan, wa i'tiqadin, dan keyakinan, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha, dan kami berlindung dari api neraka, wa ma qarraba ilaiha, dan amalan-amalan yang mendekatkan kami ke dalam neraka, min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, seperti ucapan, perbuatan, niat, dan keyakinan. Sampun paham nggih? Bi khilafi ma idza abadahu li ajli jalalatihi wa 'azamatihi wa ma huwa alaihi mimma hamidi sifatihi allati la yusyaraku fiha. Berbeda kalau ada seseorang menyembah Allah itu karena mengagungkan sifat jalalnya Allah, sifat agungnya Allah, sifat besarnya Allah, atau sifat-sifat indah Allah yang lain, sifat-sifat indah Allah yang dimiliki oleh Allah, yang mana selain Allah itu tidak memiliki sifat tersebut. Seperti Allah punya sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih Penyayang, Ar-Rahim. Allah punya sifat Al-Hafid, Maha Menjaga, Maha Memelihara. Allah punya sifat Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Allah punya sifat Al-Latif, Maha Lembut, Maha Halus.
Idz man kana kadzalika yastahiqu ayakhduma bil ibadah fa innahu hina idzin yakunu qaiman bi haqqi awsafi ay muwafiyan laha haqqaha. Orang yang menyembah Allah karena mengagungkan Allah itu berhak beribadah atau menghambakan diri kepada Allah. Kita kalau beribadah itu dasarnya menghambakan diri, pasrah secara totalitas sesuai dengan kudrat dan iradat Allah, maka kita dikategorikan orang yang sudah memenuhi ya, melaksanakan hak-haknya Allah. Faqad auhallahu ta'ala ila Dawud alaihissalam. Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Inna audal audai man abadani li ghairi nawalin. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku sukai, ini kata Allah, adalah orang yang beribadah kepadaku tidak karena pemberian, walakin liuti ar-rububiyata haqqaha, akan tetapi orang ini beribadah kepadaku karena untuk memberikan sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat Tuhan yang aku miliki. Ini kata Allah dalam sebuah hadis yang disampaikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Wa fil hadisi, dalam sebuah hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW bersabda, la yakun ahadukum kal abdisu in khafa amila wala kal ajrisu illam yu'ta al ujrata lam ya'mal. Janganlah salah satu di antara kalian di dalam menyembah atau beribadah kepada Allah itu seperti seorang buruh, seorang budak yang berbudi pekerti buruk. Ya. Jika dia takut majikan, maka dia bekerja. Misal seorang pembantu, kalau ada majikannya di rumah, dia itu giat kerja, nyapu, ngepel. Di saat majikannya pergi keluar rumah, dia happy, senang-senang, ya, main musik, main HP dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Kalau kita beribadah kepada Allah itu jangan seperti perilaku seorang hamba yang takut sama majikannya. Dia mau bekerja. Mau bekerja itu karena takut sama majikan. Nah, itu termasuk apa? Hamba yang berperingai atau berbudi pekerti buruk, jelek. Walakal ajrisu illam yu'ta al ujrata lam ya'mal, ya. Dan janganlah kalian seperti pekerja yang apabila tidak diberi upah maka kalian tidak mau bekerja. Jangan seperti buruh. Kita itu mau dikasih Allah surga, mau dijauhkan Allah dari neraka, itu tetap beribadah. Kalau kita sudah bisa seperti itu, berarti ibadah kita itu sudah lillah. Allah mau tempatkan di mana, di neraka atau di surga, itu enggak penting. Yang penting dasar kita menjalankan ibadah ini adalah melaksanakan perintah Allah, mencari ridhonya Allah. Soal Allah tempatkan apakah nanti dimasukin ke dalam neraka dulu kemudian baru dimasukkan dalam surga, itu adalah sifat adilnya Allah, sifat bijaknya Allah. Allah maha adil, al-adilu, Allah al-hakim, maha bijak. Baru kalau kita sudah bisa seperti itu, kita akan menjadi seorang hamba yang baik. Karena dasar kita beribadah itu lillah, bukan litsawab, bukan karena pengen balasan surga atau takut dari api neraka. Sampun paham? Wallahu ta'ala